Segaboran, informasine wong Lamongan. Generasi yang lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial ini menyebabkan pengaruh secara psikologis anak. Bahkan dampaknya juga luar biasa. Bagaimana ya penjelasannya? Yuk kita simak. Mungkin salah satu faktor ya karena memang remaja saat ini kan di era digital ya. Jadi kalau kita secara perbandingan secara psikologis remaja dahulu ada namanya pola hubungan sosial. Jadi pola hubungan sosial remaja di saat ini lebih ke hybrid digital. Kalau dulu lebih banyak physical first atau interaksi fisik. Kalau kita dulu zaman kita dulu teman-teman mungkin Sabtu Minggu itu lebih banyak main bersama di komplek atau di kampung. Kalau sekarang kan mainnya sudah main game itu bisa berinteraksi atau main gadget sosial media. Jadi memang ada perubahan di pola hubungan sosial antar remaja juga itu jadi salah satu itu. Gaya hidup digital mungkin sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja masa kini. Kemajuan teknologi ini juga memberikan kemudahan dan juga komunikasi serta untuk mengakses informasi. Lantas, bagaimana ya dengan dampak negatifnya terhadap kesehatan mental remaja saat ini? Ya dampaknya sih tentu ada karena memang polanya berubah, pola hubungan sosialnya berubah, otomatis pola dari anaknya juga berubah. Kayak ketahanan mentalnya kan dia lebih rentan ya. Karena kalau anak-anak zaman dulu terbiasa bertemu, bertatap muka atau berinteraksi secara langsung. Kalau sekarang kebanyakan remaja lebih ke introvert. Padahal dia juga punya dunia sendiri yaitu dunia digitalnya dia. Jadi kelihatan dia introvert tapi dia lebih nyaman berinteraksi di dunia digitalnya sendiri. Banyak dari kasus-kasus kita anak-anak itu hubungan sosialnya terhadap orang tua maupun teman dan tetangga dan guru gak bermasalah, tapi dia punya karena tadi dia punya hubungan digital atau hubungan teman-teman digitalnya itu yang jadi dia lebih merasa nyaman di situ. Sehingga nanti kalau saya lihat ada seperti kecenderungan introvert, kemudian susah berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, akhirnya kelihatan agak terganggu secara mental juga agak terganggu. Peran orang tua dalam pembentukan mental anak sangatlah penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang utama bagi tumbuh kembang anak. Orang tua ternyata jadi contoh nyata ya untuk pembentukan karakter anak, pengendalian emosi, bahkan juga cara berpikir anak dan lingkungan. Ini juga memiliki dampak untuk anak. Lantas, bagaimana ya pembentukan mental anak? Memang peran orang tua lagi harus ditekankan. Jadi dia harus bisa menjadi teman atau sahabat. Jadi kalau di fase di mana remaja itu kan di sekitaran SD sampai SMP ya. Jadi memang peran orang tua diharapkan sudah mulai seperti sahabat yang bisa mendengarkan, memberikan solusi tanpa menghakimi. Jadi anak-anak kita ini memang yang remaja ini memang butuh kadang validasi karena saat ini mereka itu bersaing bukan dengan teman sekelas tapi bersaingnya dengan seleb TikTok, selebgram. Jadi dia punya ini sendiri patokan sendiri. Kalau saya lihat dia punya itu. Jadi ini yang kadang kita harus antisipasi sehingga orang tua harus bisa memberikan masukan bahwasanya realnya itu seperti ini ya, berbagi informasi, berbagi cerita. Nah itu yang sangat berbahaya. Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu ada memang kita punya rekan psikolog yang siap untuk mendampingi ya pendampingan. Jadi nanti kalau teman-teman remaja ataupun ibu-ibu di sekolah, ibu guru BK ada anak remajanya yang ada terindikasi ya, kan peran guru juga bisa mendeteksi adanya mungkin permasalahan psikologis dengan anak-anak di sekolahnya. Misalnya dia murung berkepanjangan, misalnya ada terlalu agresif, ada kecanduan gadget, itu bisa mengadu ke kita. Nanti kita asesmen
asesmen, kemudian kalau di asesmennya kita melihat ini perlu pendampingan psikolog, nanti kita jadwalkan untuk mediasi dengan psikolog. Nama saya Abi Fitriansa, saya Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Terus Lamongan. informasi seputar Lamongan yuk, hanya di 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Info anget dangdut banget.